Setelah pavilion bintang jatuh, menara pil, sekte bunga, dan lembah api pembakaran mengumumkan pembentukan aliansi Istana Langit, kegemparan langsung meletus di seluruh negeri. Seluruh dataran tengah seolah diledakkan oleh bom raksasa ini. Keempat faksi besar memiliki reputasi yang sangat tersohor di dataran tengah. Setiap faksi di antara mereka bisa dianggap raksasa. Bahkan faksi seperti Menara Pil tak bisa lagi digambarkan sebagai raksasa biasa. Faksi ini memiliki kemampuan yang sangat menakutkan untuk mengumpulkan orang. Faksi ini mungkin tampak sangat lembut selama bertahun-tahun, tetapi selama seseorang bukan orang bodoh, ia akan dapat mendeteksi kekuatan menakutkan yang tersembunyi di balik penampilannya yang malas. Formasi aliansi antara faksi kuat ini berkali-kali lipat lebih kuat daripada aliansi Sungai Mendalam sebelumnya. Dibandingkan dengan aliansi Istana Langit yang baru terbentuk ini, aliansi Sungai Mendalam hanyalah udang biasa. Hanya satu jari aliansi Istana Langit saja dapat menghancurkan aliansi Sungai Mendalam. Dari sini, semua orang bisa membayangkan betapa besar kekuatan aliansi yang dibentuk oleh keempat faksi ini. Jika aliansi besar ini menghadapi aula jiwa yang sangat besar, mereka tidak perlu lagi merasa takut. Sebuah faksi super baru yang mampu menandingi kekuatan aula jiwa telah lahir di dataran tengah. Sementara dataran tengah gempar karena berita mengejutkan ini, banyak sekte dan faksi mulai berpikir. Semua orang di dunia berpikir untuk meraih dukungan raksasa ini demi prospek yang baik. Karena kekuatan aliansi Istana Langit ini sungguh mengejutkan, di masa depan mungkin hanya sedikit faksi di dunia ini yang bisa menandingi mereka. Jika sebuah faksi atau individu dapat menikmati perlindungan mereka, hal itu akan membawa banyak keuntungan bagi mereka. Oleh karena itu, pada hari ketiga setelah berita ini dirilis, pavilion bintang jatuh tiba-tiba menjadi sangat ramai. Para pemimpin dari berbagai faksi bergegas menempuh jarak yang sangat jauh untuk mencapai pavilion bintang jatuh. Mereka semua meminta untuk bergabung dengan aliansi ini. Yalau dan Xiaoyan tidak menerima semua permintaan yang datang dari mana-mana. Aliansi ini adalah satu-satunya modal mereka untuk melawan aula jiwa. Tentu saja mereka menganggapnya sangat penting. Sebagian besar faksi ini bersikap netral. Mereka datang hanya karena aliansi itu kuat. Jika aliansi itu akhirnya kehilangan kekuatannya, orang-orang ini akan segera pergi. Pada saat itu akan menjadi pukulan bagi moral aliansi. Karena itu, mereka tidak menerima faksi-faksi yang seperti kotoran tikus ini. Namun, Xiaoyan tidak perlu terlalu khawatir tentang hal-hal seperti itu. Karena ini adalah periode waktu yang sibuk, Feng Zunze yang telah mengelola tugas-tugas di wilayah lain pavilion bintang jatuh telah dipanggil kembali oleh Yalau. Selama tahun-tahun ini, Feng Zunze dan Yalau telah mengelola masalah eksternal dan internal pavilion bintang jatuh. Ini adalah alasan utama bagi perkembangan pesat pavilion bintang jatuh. Meskipun reputasi dan kekuatan Feng Zunze sama-sama lebih rendah daripada Yalau, dia lebih baik dalam hal manajemen. Oleh karena itu, Yalau buru-buru mengirim beberapa tetua lain untuk mengambil alih tugas-tugas Feng Zunze sebelumnya setelah aliansi berhasil disepakati. Kemudian, Feng Zunze pun bergegas kembali dan menyelesaikan semua tugas yang merepotkan ini. Jelas tidak perlu diragukan lagi kemampuan Feng Zunze dalam mengelola. Segera setelah kembali ke pavilion bintang jatuh, ia mulai menyelesaikan berbagai tugas. Setelah berbagai tugas diselesaikan dengan tertib oleh Feng Zunze, baik Xiaoyan maupun Yalau akhirnya merasa sedikit malu. Seiring berjalannya waktu, beberapa faksi berhasil lolos seleksi ketat dan bergabung dengan aliansi Istana Langit. Hal ini memungkinkan reputasi aliansi ini terus meningkat sedikit demi sedikit. Jika siklus positif ini berlanjut, potensi aliansi Istana Langit niscaya akan sedikit menakutkan dengan bantuan Menara Pil. Keempat faksi besar telah memanfaatkan periode waktu ini sepenuhnya untuk membangun lubang cacing. Dan kini mereka dapat dengan cepat saling membantu. Barulah setelah itu mereka dapat dianggap sebagai aliansi yang menyerang dan bertahan bersama. Namun, Xiaoyan merasa agak terkejut bahwa aula jiwa tidak melakukan apapun saat aliansi sedang sibuk. Seolah-olah
mereka tidak perlu peduli dengan aliansi yang bisa mengancam mereka ini. Namun terlepas dari apapun yang dilakukan Aula Jiwa, kelompok Xiaoyan telah memutuskan untuk mendirikan aula informasi khusus setelah beberapa diskusi. Tujuan aula informasi ini adalah untuk menyelidiki semua cabang yang telah dibentuk Aula Jiwa di seluruh dataran tengah. Seorang harus selalu mengenal musuhnya sebaik dirinya sendiri, sedangkan Aula Jiwa adalah musuh terbesar mereka. Oleh karena itu, aliansi perlu mengetahui lokasi mereka. Setelah waktunya tiba, mereka bahkan mungkin dapat beralih dari pasif menjadi aktif. Harus diakui, kerjasama keempat faksi besar setelah membentuk aliansi ini sangat hebat. Dalam waktu setengah bulan, 2 aula cabang Aula Jiwa telah ditemukan. Meskipun mereka mengalami beberapa kerugian selama pencarian, mereka tetap mendapatkan banyak keuntungan. Xiaoyan merasakan dorongan untuk melenyapkan aula-aula cabang ini secara pribadi. Tetapi ia menahan dorongan ini setelah menenangkan diri. Meskipun kekuatan aliansi telah meningkat, mereka akan berakhir dalam situasi di mana tak seorang pun akan menang jika mereka bertarung sampai mati dengan Aula Jiwa sekarang. Akhir seperti ini bukanlah yang diinginkan Xiaoyan karena masih ada klan Hun yang lebih menakutkan di balik Aula Jiwa. Aliansi ini mungkin merupakan senjata tajam yang digunakan untuk melawan Aula Jiwa, tetapi juga merupakan kekuatan yang ampuh untuk menghalangi Aula Jiwa. Aliansi ini harus selalu memiliki kekuatan yang dahsyat. Jika tidak, aliansi ini pada akhirnya akan berakhir dalam situasi yang sama dengan leluhur Xiaoyan. Aliansi ini masih dalam tahap awal. Setelah semuanya stabil di masa depan, pengaruh dan kemampuan Menara Pil bahkan mungkin akan menarik beberapa Banseng atau bahkan beberapa iblis dua doseng yang hidup dalam isolasi. Jika mereka dapat diserap ke dalam aliansi, mereka akan sangat bermanfaat bagi aliansi. Oleh karena itu, aliansi Istana Langit saat ini tidak boleh sombong hanya karena peningkatan kekuatan baru-baru ini. Mereka hanya akan berhasil menghadapi Aula Jiwa dan klan Hun jika mereka mengumpulkan kekuatan secara perlahan dan selalu siap. Mereka akan diam-diam mengumpulkan kekuatan dan menunggu waktu yang tepat untuk melepaskannya. Selagi aliansi mencari lokasi Aula Jiwa, aliansi juga memilih beberapa ahli yang sangat kuat untuk membantu tim-tim kecil. Tim-tim ini dibentuk untuk mencegah Aula Jiwa terus-menerus menangkap jiwa para alkemis aliansi. Tim-tim kecil ini akan menjelajahi wilayah aliansi. Mereka akan bergegas secepat mungkin jika menemukan sinyal aliansi yang meminta bantuan. Perlindungan khusus ini tentu saja menyenangkan para alkemis dari Menara Pil. Beberapa alkemis yang sebelumnya tidak senang dengan sikap netral Menara Pil perlahan-lahan menerima perlindungan dan manfaat yang diberikan aliansi ini. 1 bulan berlalu dengan tenang, sementara aliansi ini ramai dengan aktivitas dan melepaskan potensi yang mengejutkan. Xiaoyan, Yalo, Cailin, Dokter Peri Kecil, dan beberapa lainnya sedang duduk di halaman yang tenang di pavilion bintang jatuh. Kesempatan langka bagi mereka untuk berkumpul. Karena kesibukan ini membuat mereka semua tidak mungkin bisa bersantai. Masih belum ada reaksi dari Aula Jiwa. Kalau tebakanku benar, mereka pasti sedang menunggu api teratai iblis pemurnian yang akan muncul 9 bulan lagi, ucap Yalo sembari mengangkat cangkir tehnya. Ia menyesapnya sebelum perlahan mengungkapkan pikirannya. Bagaimana mereka bisa tahu informasi tentang api teratai iblis pemurnian? Ucap Xiaoyan lalu mengerutkan kening. Berita ini ia dapatkan setelah menghabiskan lebih dari 1 dekade mengumpulkan semua fragmen peta. Bagaimana mungkin klan Hun tahu tentang hal itu? Hal-hal yang diketahui klan Hun jauh melampaui apa yang bisa kau bayangkan, ucap Yalo tersenyum tipis dan kembali berkata, ini juga bukan pertama kalinya api teratai iblis pemurnian muncul. Mereka telah ada selama bertahun-tahun dan mungkin mereka memiliki catatannya, ucap Yalo. Xiaoyan sedikit terdiam setelah mendengar penjelasan ini. Tangannya mengusap dahinya tanpa sadar. Jika cahaya misterius di kepalanya tidak berguna, sungguh akan sia-sia mencari semua pecahan peta itu. Masih ada 9 bulan sebelum api teratai iblis pemurnian muncul. Kalian juga harus bersiap. Aula Jiwa pasti akan mengirim orang-orang yang sangat kuat untuk merebutnya.
Karena itu, kita harus berusaha sebaik mungkin untuk meningkatkan kekuatan kita, ucap Yalau. Walau sedikit, tidak mudah untuk naik level di kelas doseng. Namun dalam 3 bulan lagi, aku seharusnya bisa mencapai level menengah doseng bintang 1. Dengan kecepatan ini, paling cepat aku baru akan mencapai puncak kelas doseng bintang 1 setelah 9 bulan, ucap Xiaoyan bergumam tanpa daya. Aku tidak sedang membicarakanmu, aku sedang membicarakan Cailin. Dia adalah piton penelan surga 7 warna. Selama dia diberi energi yang cukup, dia akan cepat naik ke kelas Banseng. Tubuh fisik piton penelan surga itu kuat, dia akan mampu melawan doseng sejati. Jika dia bisa naik ke kelas Banseng, dia akan sangat membantumu, ucap Yalau lalu tertawa. Pacar kecilmu di klanku itu dikabarkan telah menjalani retret setelah meninggalkan tanah terlarang kuno. Begitu dia keluar dari retretnya, klanku akan mendapatkan elit doseng tambahan. Pada saat itu, jika kita memanggilnya untuk bergabung, dia pasti juga akan sangat membantu, ucap Yalau. Xiaoyan hanya bisa tersenyum getir setelah mendengar kata-kata Yalau. Cailin dan Sun Er sama-sama memiliki potensi yang luar biasa besar. Salah satunya adalah piton penelan surga 7 warna, makhluk yang bahkan lebih langka daripada naga void kuno. Sementara yang lainnya memiliki garis keturunan dewa yang legendaris. Mereka bisa mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha berlatih. Bahkan Xiaoyan tampak biasa saja dibandingkan dengan mereka. Tetapi pada akhirnya ada banyak ketidakadilan di dunia ini. Namun jika Xiaoyan berfokus pada ketidakadilan ini, ia tidak akan bisa mencapai prestasinya saat ini. Meskipun piton penelan surga 7 warna bisa maju selama ia memiliki energi untuk melakukannya, energi yang dibutuhkan sangat menakutkan. Kemana kita bisa pergi dan menemukan tempat harta karun yang begitu mengerikan seperti itu, ucap Xiaoyan mendesah pelan. Ada satu titik di dunia ini yang bisa membantu Cailin menempa tubuh fisiknya. Terlebih lagi, dia memiliki batu esensi 9 warna yang sangat langka. Jika dia sangat beruntung, dia bahkan mungkin bisa berevolusi menjadi makhluk yang sebanding dengan Raja Ular Surga kuno, piton penelan surga 9 warna, ucap Yalau sembari menyipitkan matanya. Dia juga tersenyum tipis saat berbicara. Di mana? Ucap Xiaoyan. Mata Xiaoyan dan Cailin dengan cepat tertuju pada Yalau. Suku ular piton tanah dalam 9 tenang, mata air 9 tenang, ucap Yalau. Yalau tertawa, matanya tiba-tiba menatap Xiaoyan sambil berkata, jika kau ingin menaklukkan api teratai iblis pemurnian, mata air 9 tenang ini adalah tempat yang harus kau kunjungi, ucap Yalau. Mengapa begitu? Ucap Xiaoyan. Xiaoyan sedikit terkejut setelah mendengar kata-kata Yalau. Jangan bilang kau pikir tidak akan ada yang salah saat menaklukkan api teratai iblis pemurnian hanya karena kau sudah mencapai kelas doseng, bukan? Ucap Yalau. Tatapan Yalau sedikit aneh saat dia menatap Xiaoyan dan tertawa. Aku bahkan tidak bisa melakukan ini, ucap Xiaoyan. Sudut mulut Xiaoyan berkedut. Menelan api surgawi yang peringkatnya menduduki akhir tidak akan lagi meningkatkan kekuatannya secara signifikan. Namun Yalau saat ini mengatakan bahwa kekuatan ini masih belum cukup. Bukankah ini terlalu mengejutkan? Hanya ada 1 dari masing-masing 3 api surgawi teratas di peringkat api surgawi. Bagaimana mungkin begitu mudah menaklukkan benda suci semacam ini yang telah menakuti semua makhluk? Ucap Yalau menggelengkan kepalanya dan mendesah pelan sebelum kembali berkata, aku telah membaca beberapa teks kuno saat kau sedang retret. Teks-teks itu secara singkat menyebutkan beberapa informasi terkait api teratai iblis pemurnian. Api iblis muncul sekali setiap 1000 tahun, tetapi belum ada yang mampu menaklukkannya hingga saat ini. Kau seharusnya bisa memahami lebih banyak dari ini, ucap Yalau. Ekspresi Xiaoyan berubah. Ia memiringkan kepalanya tanda setuju. Kelahiran api teratai iblis pemurnian akan menarik para ahli puncak di dunia ini. Tetapi tak seorang pun berhasil menjinakkannya, bahkan dengan rentan waktu kemunculannya. Ini saja sudah cukup untuk membuktikan betapa menakutkannya itu. Karena para ahli puncak itu pun akhirnya gagal, Xiaoyan tidak akan mampu menaklukkannya dengan kekuatan doseng tingkat awal 1 bintangnya. Kau harus bersiap untuk menaklukkan api teratai iblis pemurnian, ucap Yalau.
Ekspresi Yalau serius saat berbicara. Xiaoyan sudah memiliki kekuatan doseng. Jika ia diberi api surgawi biasa untuk ditelan, kekuatannya tidak akan meningkat banyak. Jadi, jika ia ingin meningkatkan kekuatannya secara signifikan lagi, ia perlu mencari 3 api surgawi teratas. Apakah mata air 9 tenang itu punya sesuatu yang kita butuhkan? Tanya Xiaoyan. Yalau mengangguk perlahan. Ia mengepalkan tangannya dan sebuah gulungan kuno berwarna merah tua muncul di dalamnya. Gulungan ini cukup misterius. Gelombang riak dingin menyebar saat gulungan itu muncul. Riak-riak ini memenuhi udara di sekitarnya, seolah-olah lautan awan dingin telah muncul. Ini adalah formula obat tingkat 9 yang kubeli dengan harga mahal. Namanya pil musim semi 9 yin. Saat kau menaklukkan api teratai iblis pemurnian, kau bisa memasukkannya ke dalam tubuh api teratai iblis pemurnian. Kekuatan yin yang ekstrim akan melemahkan api iblis dan meningkatkan peluang keberhasilan penaklukannya, ucap Yalau sembari menggosok gulungan kuno ini. Ia telah membayar mahal untuk formula obat ini agar bisa merebutnya dari tangan seorang master alkemis. Namun, kau membutuhkan bahan utama untuk memurnikan pil musim semi 9 yin ini. Bahan ini adalah kristal darah mata air. Kristal darah mata air ini hanya terbentuk di dasar mata air. Oleh karena itu, kau harus pergi ke mata air 9 tenang dalam 9 bulan ini. Di sana kau perlu mendapatkan kristal darah mata air dan kemudian meluangkan waktu untuk memurnikan pil musim semi 9 yin. Hanya dengan melakukan ini, kau akan memiliki peluang lebih tinggi untuk menaklukkan api teratai iblis pemurnian, ucap Yalau. Mata Xiaoyan menatap gulungan kuno berwarna merah tua itu. Ia mengangguk perlahan beberapa saat kemudian. Api teratai iblis pemurnian benar-benar terlalu penting baginya. Karena itu, ia harus mendapatkannya apapun yang terjadi. Jika ia gagal kali ini, menunggu 1000 tahun lagi hingga api iblis itu muncul kembali akan sangat sulit baginya. Sudah bertahun-tahun sejak aku menyiapkan sesuatu untuk menelan api surgawi, gumam Xiaoyan. Xiaoyan mendesah pelan setelah menerima gulungan kuno berwarna merah tua itu. Ia hanya memurnikan beberapa pil obat untuk menelan api surgawi saat menelan api inti teratai hijau dan api hati jatuh. Sejak saat itu, ia hanya langsung menelan api surgawi lain yang ia temukan dan tidak perlu menyiapkan apapun. Namun tak disangka, ia harus melakukan langkah-langkah lama ini lagi. Tak ada cara lain. Api teratai iblis pemurnian bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan api 3000 pembakaran. Bayangkan saja betapa hebatnya sen teratai iblis pemurnian itu. Namun konon kematiannya disebabkan oleh serangan balik dari api teratai iblis pemurnian, ucap Yalau. Hati Xiaoyan bergetar setelah mendengar rumor ini. Wajahnya menunjukkan ekspresi serius. Sen teratai api iblis pemurnian itu setidaknya adalah doseng bintang 9. Bahkan ahli seperti itu pun akhirnya mati karena teratai api iblis pemurnian. Jika dibandingkan dengan kekuatan doseng bintang 1 miliknya, itu sungguh tidak memadai. Sepertinya aku benar-benar harus menyiapkan pil musim semi 9 yin ini, gumam Xiaoyan. Xiaoyan mengangguk perlahan. Ia kemudian langsung bertanya, apakah mata air 9 tenang dikelola oleh piton tanah dalam 9 tenang, ucap Xiaoyan. Itu benar. Mata air 9 tenang terletak jauh di bawah tanah. Tempat itu adalah wilayah kekuasaan suku piton tanah dalam 9 tenang. Mereka menganggap tempat itu sebagai tanah suci. Setiap ular piton tanah dalam 9 tenang yang akan naik pangkat akan berendam di dalamnya. Karena berendam di sana akan memperlancar terobosan mereka. Namun, mata air dalam suku piton tanah dalam 9 tenang memiliki afinitas gelap dan dingin. Itu adalah tempat pelatihan misterius bagi binatang ajaib ular yang memiliki afinitas ini. Namun, bahkan aku tidak berani masuk jauh ke dalamnya karena mata air 9 tenang terlalu gelap dan dingin, ucap Yalau berbicara dengan suara yang serius. Namun untungnya kau memiliki 4 jenis api surgawi. Dengan api surgawi yang melindungi tubuhmu, kau seharusnya bisa mencapai bagian terdalam mata air 9 tenang untuk mendapatkan kristal darah mata air. Tempat itu juga bisa dianggap sebagai tanah suci bagi Cailin. Piton penelan surga 7 warna adalah spesies ular dewa. Sementara piton penelan surga 9 warna adalah eksistensi yang sebanding dengan Raja Piton surga kuno.
jika Cailin berhasil berevolusi di dalam mata air 9 tenang, kekuatannya pasti akan melonjak. Ucap Yalao tersenyum dan kembali berkata, jika dia berevolusi menjadi piton penelan surga 9 warna, wujud ular yang bisa ia ubah akan mampu melahap seluruh pegunungan. Bahkan ia akan mampu melahap langit itu sendiri, ucap Yalao. Mendengar itu, Xiaoyan mengangguk. Piton penelan surga 7 warna saja sudah langka, tetapi piton penelan surga 9 warna bahkan lebih langka lagi. Bahkan di zaman kuno sekalipun, ular ini jarang muncul. Oleh karena itu, ia tidak akan meragukan kekuatan Cailin setelah berhasil berevolusi. Karena mata air 9 tenang dikelola oleh suku piton tanah dalam 9 tenang, mereka tentu akan mencegah kita masuk, ucap Xiaoyan menyuarakan pikirannya. Suku piton tanah dalam 9 tenang juga merupakan salah satu dari 3 suku besar di dunia binatang ajaib. Kekuatan mereka tidak bisa diremehkan. Pasti akan ada ahli puncak sejati yang hadir. Kemungkinan besar perjalanan ini tidak akan santai. Dengan kekuatanmu saat ini, hanya sedikit dari suku piton tanah dalam 9 tenang yang bisa mengalahkanmu. Iblis-iblis tua yang bersembunyi itu tidak akan sering muncul. Tentu saja, jika itu benar-benar terjadi, kau bisa merobek token spasial ini. Aku akan sering bersama leluhur Hoyun selama periode ini. Kita akan bergegas jika dipanggil. Dengan kekuatan aliansi Istana Langit kita saat ini, kita tidak perlu takut pada mereka, ucap Yalao tersenyum. Xiaoyan tersenyum setelah mendengar kata-kata Yalao. Pavilion Bintang Jatuh mungkin tidak sebanding dengan suku piton tanah dalam 9 tenang. Tetapi aliansi yang telah terbentuk itu berbeda. Dengan kekuatan aliansi, mereka tidak perlu lagi takut pada suku piton tanah dalam 9 tenang. Kalau begitu, kita harus segera berangkat besok karena kita juga terdesak waktu, ucap Xiaoyan mengerti bahwa waktu mereka agak mepet. Mereka sudah mendekati waktu kemunculan api teratai iblis pemurnian. Sedangkan dia masih perlu memurnikan pil musim semi 9 yin sebelum peristiwa itu terjadi. Kalau tidak, jika dia gagal menaklukkan api teratai iblis pemurnian, dia bahkan tidak akan sempat menyesali kegagalannya. Baiklah, kau bisa tenang bahwa aku akan memastikan masalah aliansi diurus dengan baik, ucap Yalao tersenyum dan mengangguk. Waktu pun berlalu. Saat langit cerah keesokan paginya, Xiaoyan memimpin Cailin, dokter pari kecil, dan Qinglin keluar dari pavilion bintang jatuh. Mereka bergegas menuju wilayah binatang buas. Ini bukan pertama kalinya Xiaoyan pergi ke wilayah binatang buas, jadi ia cukup familiar dengan rutenya. Di sisi lain, kekuatannya telah meningkat pesat. Tentu saja, kecepatannya pun berkali-kali lipat lebih cepat. Perjalanan yang sebelumnya memakan waktu beberapa hari, kini hanya ditempuh setengah hari. Kelompok Xiaoyan tidak tinggal lama di satu tempat setelah memasuki wilayah binatang buas. Mereka langsung menuju ke wilayah tempat suku piton tanah dalam 9 tenang berada. Permukiman sejati suku piton tanah dalam 9 tenang terletak jauh di bawah tanah, meskipun mereka memiliki banyak cabang di permukaan. Jumlahlah yang dibanggakan suku ini untuk dapat menduduki peringkat teratas di antara 3 klan besar. Tetapi jumlah mereka yang besar mengakibatkan garis keturunan mereka menjadi tidak murni. Berdasarkan perkiraan para tetua piton tanah dalam 9 tenang, garis keturunan kuno semua anggota suku piton tanah dalam 9 tenang akan habis dalam waktu 100 tahun jika hal ini terus berlanjut. Dan pada saat itu, piton tanah dalam 9 tenang akan berakhir dalam situasi di mana mereka mirip dengan binatang sihir biasa. Banyak perdebatan terjadi di dalam suku piton tanah dalam 9 tenang karena masalah ini. Namun, tanpa tambahan garis keturunan kuno, hanya masalah waktu saja sampai hari itu tiba dengan kecepatan mereka berkembang biak. Pada akhirnya, mereka telah sampai pada tujuan mereka. 9 jurang tanah tenang adalah terowongan kunci menuju dunia bawah tanah. Terowongan ini juga dihuni oleh suku-suku piton tanah dalam 9 tenang. Oleh karena itu, pertahanannya cukup ketat. Tetapi pertahanan ketat ini hanya menghalangi para ahli biasa. Namun dengan kekuatan Xiaoyan saat ini, pertahanan seperti itu bahkan tidak akan mampu mendeteksi sosoknya. Kelompok Xiaoyan muncul di puncak gunung tak jauh dari jurang yang dalam.
Xiaoyan melirik pertahanan yang ketat, lalu menggelengkan kepala. Ia baru saja akan mengaktifkan kekuatan spasial untuk membawa semua orang ke jurang yang dalam ketika suara angin kencang tiba-tiba terdengar tak jauh darinya. Beberapa sosok melesat dan bergegas dari cakrawala. Mereka muncul di atas jurang yang dalam beberapa kilatan. Orang-orang ini, mereka tampaknya anggota suku naga Void kuno, gumam Xiaoyan. Xiaoyan memandangi beberapa sosok itu dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Ada sedikit garis keturunan naga ponik di dalam tubuhnya. Tentu saja ia memiliki kemampuan khusus untuk merasakan darah naga Void kuno. Tetapi ia terkejut karena tidak disangka akan bertemu dengan anggota suku naga Void kuno di tempat ini. Mungkin kasihan yang mengirim mereka. Namun dia seharusnya sedang menyelesaikan urusan 3 raja naga besar lainnya. Mengapa dia mengirim orang ke suku Piton Tanah dalam 9 tenang? Kurasa mereka seharusnya tidak ada hubungannya dengan suku ini, gumam Xiaoyan sembari mengerutkan kening. Sebuah pikiran cepat terlintas di hatinya saat fluktuasi menyebar dari tubuhnya. Fluktuasi ini dengan cepat menyebar. Segera setelah fluktuasi ini menyebar, sebuah suara terbata-bata terdengar di telinganya melalui udara. Raja Naga, ucap suara itu. Raja Naga, gumam Xiaoyan. Ekspresi Xiaoyan berubah setelah mendengar istilah ini. Ia tentu saja mengerti bahwa suku naga Void kuno telah terbagi menjadi 4 faksi. Selain Pulau Naga Timur yang diduduki Xian, 3 pulau naga besar lainnya dikuasai oleh 3 Raja Naga Agung. Gelar Raja Naga ini hanya digunakan untuk menyebut ketiga kepala pulau tersebut karena mereka memiliki kekuatan yang besar. Ternyata mereka bukan orang-orang yang dikirim oleh Xian. Sebaliknya, mereka berasal dari 3 pulau naga besar lainnya, gumam Xiaoyan. Xiaoyan mengerutkan kening. Ia belum menerima kabar apapun terkait suku naga Void kuno setelah meninggalkan Pulau Naga Timur saat itu. Pulau itu terletak di ruang hampa. Sehebat apapun pertempuran yang terjadi di antara mereka, pulau itu tidak akan mampu mencapai dataran tengah. Kemungkinan besar, selain suku naga Void kuno, tidak ada yang tahu bahwa mereka sedang terlibat perang saudara. Aku penasaran Raja Naga mana yang mengirim orang-orang ini. Mereka telah meninggalkan ruang kosong untuk datang ke suku Piton Tanah dalam 9 tenang. Kemungkinan besar mereka sedang merencanakan sesuatu, gumam Xiaoyan. Xian seharusnya berhasil keluar dari retretnya setelah bertahun-tahun. Setelah dia keluar dari retretnya, dia pasti perlu menyelesaikan perang saudara suku naga Void kuno. Namun, jika dia menyatukan suku naga kuno, dia harus menghabisi 3 Raja Naga Agung terlebih dahulu. Meskipun Xiaoyan tidak tahu seberapa kuat ketika Raja Naga Agung itu, mereka jelas merupakan doseng sejati. Namun, Xiaoyan tidak tahu berapa banyak bintang yang telah mereka capai. Sepertinya, aku perlu mencari waktu untuk memasuki dunia hampa dan menyelidiki. Kekuatan Xian mungkin melonjak setelah ia mundur berkat kekuatan garis keturunan naga ponik. Tetapi ketika Raja Naga Agung itu juga luar biasa, kupikir aku harus pergi ke sana dan membantunya, ucap Xiaoyan bergumam dalam hati. Terlebih lagi, jika suku naga Void kuno berhasil bersatu kembali, kekuatannya pasti akan melonjak. Dengan hubungannya dengan Xian, ia akan mampu menarik naga Void kuno ke dalam aliansi. Pada saat itu, lupakan saja aula jiwa. Bahkan klan Hun pun tak akan berani meremehkan mereka. Mata Xiaoyan mengamati beberapa sosok dari kejauhan. Mereka mengobrol dengan beberapa pemimpin di jurang terdalam sebelum para pemimpin jurang membuka jalan dan mempersilahkan kelompok ini masuk. Suku naga Void kuno biasanya meremehkan suku binatang ajaib lainnya. Aku penasaran kenapa Raja Naga ini mengirim orang ke sini, gumam Xiaoyan. Xiaoyan mengerutkan kening. Kemudian ia segera melambaikan lengan bajunya. Kekuatan spasial yang dahsyat menyebar dan menyelimuti kelompok Cailin. Setelah itu, ruang bergetar dan semua orang menghilang. Di sisi lain, beberapa sosok bergegas menuju kegelapan di bawah tanah. Sosok-sosok ini cukup kuat. Terlebih lagi, tubuh fisik mereka juga tampak sangat kuat. Mereka tidak mengeluarkan doge apapun. Tubuh mereka bagaikan bintang jatuh yang terbang di bawah tanah. Suara desiran angin juga terus terdengar. Komandan Qin,
Aku ingin tahu apakah kita akan mendapatkan balasan dari suku Piton Tanah dalam 9 tenang kali ini. Jika mereka bersedia membantu, kita akan mampu mengalahkan Pulau Naga Timur sepenuhnya dan meraih kemenangan dalam perang ini, ucap seorang pria. Ia bertanya kepada seorang pria bertubuh besar yang berada tak jauh di depannya. Orang ini jelas sangat kuat, meskipun suara anginnya sangat kencang, suaranya masih bisa terdengar di telinga pria besar itu. Kita seharusnya bisa berhasil. Pulau Naga Utara kita dulunya memiliki darah esensi yang ditinggalkan oleh ular surga kuno. Piton Tanah dalam 9 tenang ini menggila saat mencari hal-hal yang memiliki garis keturunan kuno mereka. Selain itu, kita telah sepakat untuk memberi mereka berbagai macam keuntungan. Mereka pasti tidak akan bisa menolak kita, ucap pria besar di depan. Dia samar-samar memancarkan tekanan. Jelas bahwa dia adalah seseorang yang biasanya memiliki posisi berwenang. Namun ada kaisar naga sejati di Pulau Naga Timur, ucap seorang pria ragu sejenak sebelum berbicara. Garis keturunan kerajaan dalam suku naga Void kuno menekan seorang prajurit biasa, hanya memikirkan musuh mereka sebagai naga kuno yang memiliki garis keturunan kerajaan sejati saja sudah membuat hati para prajurit naga kuno biasa terasa sedikit tidak wajar. Tidak ada gunanya mengatakan semua ini. Lagi pula, siapa yang tahu apakah itu benar? Raja Naga adalah seorang dengan garis keturunan kerajaan sejati. Kita hanya perlu mendengarkan perintahnya, ucap pria besar itu mengerutkan kening saat menjawab dengan suara berat. Orang-orang tadi hanya bisa pasrah menyetujui setelah mendengar kata-kata lelaki besar itu. Pria besar bernama Komandan Kin itu mendengus dingin dalam hati. Tangannya yang besar kemudian melambai. Ia baru saja akan menambah kecepatan ketika melihat beberapa sosok melayang di udara tak jauh di bawahnya. Tatapan acuh tak acuh perlahan menyapu mereka. Mereka bukan anggota suku Piton Tanah dalam 9 tenang. Hati-hati, ucap Komandan Kin. Pria besar itu tampak sangat berhati-hati. Ia berteriak dengan suara berat setelah melihat beberapa sosok itu. Otot-ototnya mulai menegang bersamaan dengan persiapannya untuk memasuki kondisi siap tempur. Kalian di depan, cepat minggir, ucap Komandan Kin mengepalkan tinjunya sambil berteriak dengan suara dingin. Tunggu di sini, ada yang ingin aku tanyakan, ucap sosok kurus dari kelompok itu, kemudian perlahan mengangkat kepalanya ketika mendengar teriakan dingin itu. Orang itu adalah Xiaoyan. Saat itu, ia mengangkat tangannya dan mengepalkannya ke arah Komandan Kin. Ekspresi Komandan Kin menjadi dingin setelah melihat Xiaoyan mengangkat tangannya. Sebuah doki yang agung langsung keluar dari tubuhnya. Namun, doki ini baru saja keluar ketika ia tertekun mendapati bahwa ruang di sekitarnya telah sepenuhnya membeku. Mereka seperti boneka yang dikendalikan oleh orang lain dan kehilangan semua kemampuan untuk melawan. Mereka perlahan turun dan berhenti di depan sosok kurus itu. Siapa kalian? Kami anggota suku naga Void kuno, ucap Komandan Kin. Badai dahsyat bergejolak di hati Komandan Kin setelah melihat serangan acak Xiaoyan mampu menahan mereka semua. Karena bagaimanapun dia adalah Dosun bintang 5. Namun kekuatan ini sama sekali tidak memberikan perlawanan terhadap orang di depannya. Apakah kalian dari Pulau Naga Utara, Pulau Naga Selatan, atau Pulau Naga Barat? Ucap Xiaoyan melirik Komandan Kin dan bertanya dengan suara lemah. Mata Komandan Kin langsung menyipit setelah mendengar pertanyaan ini. Hanya anggota klan yang tahu bahwa suku naga Void kuno telah terpecah menjadi 4 pulau. Bagaimana mungkin manusia yang tiba-tiba muncul ini tahu rahasia seperti itu? Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan, ucap Komandan Kin tidak mengungkapkan apapun meskipun hatinya terkejut. Sebaliknya, ia hanya berteriak dengan suara tegas. Xiaoyan tanpa ekspresi, jarinya menekan lembut ke tubuh Komandan Kin. Sebuah lubang berdarah muncul di tubuhnya dengan bunyi dentuman. Darah langsung mengalir darinya. Darah Komandan Kin seperti aliran kecil yang menetes ke jurang. Tubuh Komandan Kin gemetar setelah menerima serangan ini. Matanya melotot merah ke arah Xiaoyan. Namun, ekspresi Xiaoyan tidak berubah karena sikap keras kepala Komandan Kin. Xiaoyan terus menekan dengan jarinya. Satu demi satu lubang berdarah menghancurkan tubuh Komandan Kin. Dalam sekejap,
darah segar menutupi tubuh Komandan Kin. Penampilannya itu membuat kulit kepala beberapa orang mati rasa. Tubuh naga Void kuno memang sangat kuat, tetapi tubuh fisik kuat ini tampak seperti tahu terlemah di tangan pemuda ini. Setiap jari bahkan dapat dengan mudah membuat lubang di dalamnya. Berdasarkan laju aliran darah yang keluar dari tubuhmu, kau akan kehilangan seluruh darah dalam tubuhmu dalam waktu 5 menit. Kau seharusnya tahu nasib akhir naga Void kuno yang telah kehabisan darah kan? Ucap Xiaoyan menjelaskan situasinya dengan acuh tak acuh. Komandan Kin menggigil kedinginan setelah mendengar penjelasan ini. Kekuatan naga Void kuno serupa dengan binatang ajaib kuno lainnya. Semua kekuatan mereka berasal dari garis keturunan mereka. Jika darah mereka habis, mereka akan menjadi rentan. Sekalipun seseorang mampu memulihkan kekuatannya di masa depan, kekuatannya akan tetap melemah secara bertahap. Ini adalah sesuatu yang tak tertahankan bagi para prajurit naga kuno yang menginginkan kekuatan. Kami dari Pulau Naga Utara. Siapa sebenarnya Anda? Pulau Naga Utara kami tidak pernah menyinggung orang sekuat Anda, ucap Komandan Kin menarik nafas dalam-dalam dan akhirnya menjawab dengan suara serak. Bagaimana situasi naga Void kuno saat ini? Ucap Xiaoyan bertanya perlahan. Saat ini, suku naga Void kuno telah memasuki perang saudara. 3 pulau naga besar telah bersama-sama menyerang Pulau Naga Timur. Namun, pertempuran berakhir dengan kebuntuan karena Kaisar Naga baru telah muncul di Pulau Naga Timur. Selain itu, Kaisar Naga telah memanggil kembali para tetua naga kuno yang telah berlatih di alam kosong. Kekuatan mereka telah melonjak, ucap Komandan Kin ragu sejenak, tetapi akhirnya menjawab dengan jujur setelah merasakan metode Xiaoyan. Akhirnya dimulai, gumam Xiaoyan. Xiaoyan sedikit mengernyit dan mendesah pelan dalam hatinya. Xian sedang tidak dalam kondisi yang mudah saat ini. Apa tujuanmu datang ke suku Piton Tanah dalam 9 tenang? Tanya Xiaoyan. Untuk membentuk aliansi dengan suku Piton Tanah dalam 9 tenang dan bersama-sama menghadapi Pulau Naga Timur, ucap Komandan Kin menggertakkan giginya saat menjawab. Kalian semua telah meninggalkan kebanggaan naga Void kuno. Kalian berencana untuk mencari bala bantuan eksternal untuk mengatasi konflik internal kalian, ucap Xiaoyan. Ekspresi Xiaoyan berubah saat ia berteriak. Ini adalah keputusan 3 Raja Naga Agung. Ini bukan sesuatu yang bisa kita kendalikan. Lagi pula, masalah aliansi sudah lama dibicarakan dengan suku Piton Tanah dalam 9 tenang. Kita di sini hanya untuk menerima balasan mereka kali ini. Bahkan, jika kalian menangkap kami, akan ada orang lain yang datang, ucap Komandan Kin. Bala bantuan apalagi yang dicari ketika Raja Naga Agung itu selain dari suku Piton Tanah dalam 9 tenang? Ucap Xiaoyan terdiam sejenak sebelum tiba-tiba bertanya. Tubuh Komandan Kin langsung menegang saat mendengar pertanyaan ini. Katakan, ucap Xiaoyan sembari menekan jarinya ke depan dan merasakan Komandan Kin menegang. Hati Komandan Kin terasa dingin setelah merasakan hasrat membunuh dari suara Xiaoyan. Kemudian ia buru-buru menjawab. Mereka telah mengundang suku Ponik Iblis Surga. Suku Ponik Iblis Surga telah setuju untuk membantu, tetapi mereka ingin ketika Raja Naga Agung setuju untuk menangkap dan menyerahkan Kaisar Naga yang baru kepada mereka, ucap Komandan Kin. Ekspresi Xiaoyan berubah muram setelah kata-kata itu terdengar. Ia tak menyangka ketika Raja Naga itu akan bertindak setidak tahu malu ini. Mereka tak hanya melanggar aturan suku dan melibatkan suku lain dalam konflik internal, tetapi mereka bahkan berjanji akan menyerahkan Kaisar Naga suku itu kepada musuh bebuyutan mereka, yaitu suku Ponik Iblis Surga. Ketiga bajingan ini memang tidak tahu malu, gumam Xiaoyan. Mata Xiaoyan gelap dan pekat. Ia jelas mengerti bahwa jika suku Ponik Iblis Surga dan suku Piton Tanah dalam 9 tenang membentuk aliansi dengan 3 pulau naga besar, Pulau Naga Timur milik Xian akan benar-benar menghadapi bahaya yang mengancam.